warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Nur Aini. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJJ UT Serang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi PGSD dengan nomor induk mahasiswa 877648361. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah filsafat ilmu, yaitu menjelaskan antara hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Jangan lupa saksikan. Bye bye. Pendidikan dan filsafat ilmu ini keduanya saling membutuhkan. Yang pertama, filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat pendidikan. Filsafat ilmu itu bertindak sebagai landasan fundamental yang memastikan bahwa ilmu pendidikan tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga ilmiah, estetis, dan bernilai yang menguji asumsi, dasar kurikulum, dan metode pembelajaran. Untuk yang kedua, pendidikan. Pendidikan itu memperkuat filsafat ilmu dan sebaliknya. Praktik pendidikan adalah laboratorium nyata. Hasil pendidikan yang bermakna dan berbasis riset akan memberikan data dan pengalaman baru yang memperkaya perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Mengapa filsafat ilmu itu disebut pisau analis dalam pendidikan? Karena melalui 3 pilar utamanya membedah persoalan pendidikan secara tajam. Yang pertama adalah ontologi. Ontologi, apa sih ilmu itu? Membedah hakikat pendidikan. Apa yang sesungguhnya ingin kita didik? Apakah manusia hanya sekedar objek pengetahuan atau subjek yang aktif ini menentukan fisik kurikulum? Untuk yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah bagaimana sih ilmu itu terjadi? Membedah metode, bagaimana ilmu pengetahuan ditransfer, apakah pembelajaran pengetahuan ini berpusat pada guru atau siswa? Ia menentukan monologi pembelajaran. Untuk yang ketiga ini adalah aksiologi. Untuk apa sih ilmu itu digunakan? Ini adalah membedah nilai, memastikan pendidikan menghasilkan manusia yang beradab, beretika, bukan sekedar pintar saja secara teknis. Tanpa analis ini, pendidikan beresiko kehilangan arah menjadi rutinitas administrasi. Contoh konkretnya yaitu filosofi dalam kurikulum Merdeka di Indonesia. Yang pertama, secara ontologi, kurikulum ini memandang siswa sebagai pribadi yang unik, bukan sekedar kertas polos yang putih saja. Yang kedua adalah secara epistemologi, implementasinya menggunakan pendekatan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi yang menekankan bahwa cara belajar tiap siswa itu berbeda. Jadi setiap siswa itu tidak sama gitu. Untuk yang ketiga adalah secara aksiologi, di mana fokusnya pada profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk mengembangkan karakter atau etika dan berpotensi nilai guna bukan sekedar nilai ujian saja. Nah, filsafat ilmu ini memastikan kurikulum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan mendasar manusia, bukan sekedar mengikuti tren zaman sekarang gitu. Jadi dari materi tadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan ini saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan. Filsafat ilmu itu memberikan dasar arah dan pedoman berpikir bagi pendidikan, dan sebaliknya pendidikan ini adalah sebagai alat untuk menyebarkan, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Cukup sekian dari saya. Hubungan kedua ini sangat penting dalam menciptakan
manusia yang berwawasan luas, berpikir ilmiah, serta mampu menghadapi perubahan dan perkembangan zaman dengan bijaksana. Dadah. Cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.